Rumah susun sederhana sewa di kawasan Teluk Kelayan, Banjarmasin Selatan yang dibangun seluas 10 hektar dengan total biaya sekitar 60 miliar rupiah. Wan berkonsep modern serta memiliki taman ini sayangnya kurang terawat, terbukti banyaknya ratik nang bertebaran hampir di segala penjuru taman tersebut. Rumah susun sederhana sewa di kawasan Teluk Kelayan, Banjarmasin Selatan yang dibangun seluas 10 hektar dengan total biaya sekitar 60 miliar rupiah mengubah kawasan tersebut lepas dari kekumuhan karena menjadi salah satu bangunan bertingkat dan berkonsep modern serta memiliki taman. Namun sayangnya taman yang sangat menarik karena bisa memandang keindahan Sungai Matapura ini kurang terawat. Terbukti banyaknya ratik nang bertebaran hampir di segala penjuru dari taman di rumah susun sederhana sewa di kawasan Teluk Kelayan, Banjarmasin Selatan tersebut. Demikian diperkirakan Sekretaris Komisi 3 DPRD Banjarmasin Apri Jaldi lawan Prima TV jelang tengah hari Jumat 1 Juli 2022. Menurut politisi Partai Amanat Nasional ini, bila dirinya bermaksud ingin melihat-lihat kawasan rumah susun dan menikmati taman di kawasan Teluk Kelayan tersebut, namun sangat terkejut lantaran ratik berhamburan di mana-mana. Semestinya kawasan di sekitar bangunan yang menjadi salah satu kebanggaan orang Banjar ini harus terjaga dengan baik. Kada harus menunggu serah terima dari Kementerian Perumahan ke pemerintah kota. Kenapa taman ini belum bisa dirawat? Karena belum ada serah terima. Ini kan hal yang menurut saya sangat lucu untuk dijadikan alasan. Saat orang memberikan kita fasilitas untuk kebaikan bagi kota Banjarmasin, kita juga sebenarnya harus menyiapkan bagaimana cara kita untuk bisa menerima hal ini supaya bisa menjadi lebih baik. Taman itu identik dengan suatu yang nyaman, asri, rindang, dan bisa menjadi tempat orang bersantai. Dengan kondisi taman yang kotor seperti ini kan berbanding terbalik dengan apa yang menjadi istilahnya itu apa yang digaungkan selama ini tentang keberhasilan pemerintah kota mengatasi kekumuhan. Jadi di sini sudah tergambar jelas bahwa dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup harus bisa memberikan peranannya untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat agar bisa benar-benar menjaga apa yang menjadi aset pemerintah kota itu. Dan yang terpenting adalah satu hal, kenapa taman itu menjadi kotor, karena memang di daerah tersebut tidak ada bak sampah. Apri Jaldi menambahkan, pemerintah kota kada bisa menyalahkan warga untuk membuang ratiknya sembarangan lantaran di kawasan taman di rumah susun Teluk Kelayan kada ada didapati wadah pembuangan ratik. Menurut Apri Jaldi, masih untung warga membuang ratik di sekitar taman daripada ke sungai. Apri Jaldi meminta instansi terkait di lingkup pemerintah kota Banjarmasin untuk menjaga dan memelihara taman agar sesuai dengan yang digaungkan selawas ini, yaitu barasih baiman wan bermartabat. Nah, sebelum ini diserah terimakan, kita sudah siapkan opsi bagaimana supaya taman ini tetap bagus sampai nantinya diterima oleh pemerintah kota. Ya kita jemput bola kan, menyiapkan segala macam opsinya lah. Kalau itu berkaitan dengan teknis pelaksanaannya, ya mungkin Dinas Lingkungan Hidup lebih tahu bagaimana caranya. Kita kan punya satgas kebersihan, punya berbagai macam ya apa yang sering dikatakan wali kota, artinya kan bahwa kota Banjarmasin ini kan baiman, barasiwan nyaman kan itu.